perempuan berusia 6 tahun di kawasan Sawah Besar, Jakarta. Terduga pelaku merupakan residivis kasus pencabulan anak yang baru saja bebas usai divonis 7 tahun penjara. Berapa banyak anak yang telah menjadi korban kejahatannya? Kabar Petang akan pula pemirsa dalam kesempatan ini akan menganalisis mengenai strategi peluang timnas dalam menghadapi Filipina di Piala AFF yang bertanding malam hari ini. Mengacu pada peringkat FIFA, Filipina memiliki kelas yang lebih bagus dengan posisi ke-134, sementara Indonesia berada di peringkat ke-151. Akankah kira-kira timnas ini bisa mengalahkan Filipina pemirsa di laga pamungkas penyisian grup ini? Kita akan mencoba mendiskusikannya di Kabar Petang. Saya Tisa Noveni, inilah Kabar Petang selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, hujan intensitas tinggi serta luapan sungai mengakibatkan banjir menggenangi sebagian wilayah di pantai utara Jawa Tengah. Ribuan rumah warga tergenang banjir pun mengungsi. Di Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah, banjir mengakibatkan siswa-siswi belum bisa kembali masuk sekolah setelah libur panjang. Ratusan warga pun mengungsi di balai desa dan rumah ibadah. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda menuju ke Demak dan juga nanti akan ada live report dari daerah Pekalongan. Tapi terlebih dahulu kita menuju puluhan hektar sawah yang baru saja ditanami terancam mati akibat terendam banjir. Ini terjadi di Kecamatan Matakali, Polewali Mandar, Sulawesi. Ke kabar lain, arus balik libur akhir tahun terjadi di Stasiun Senen, Jakarta. Arus balik libur Natal dan Tahun Baru masih tampak ramai pemirsa di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo pada Senin pagi tadi. Penerbangan arus balik ini didominasi tujuan Lombok, Makassar, dan Banjarmasin. Sementara itu arus balik libur Natal dan Tahun Baru juga tampak di Pelabuhan Bangkauni, Lampung. Sejumlah penumpang pejalan kaki pun bersiap melakukan perjalanan ke Pulau Jawa. Brigadir Yosua kembali digelar dengan mendengarkan keterangan saksi meringankan untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Ibu-ibu nyaris terinjak-injak pemirsa. Aksi berebut sembako yang dibawa iring-iringan Presiden Joko Widodo di Pasar Tanah Abang terjadi siang tadi. Saat itu, di pemilihan Presiden 2024, sejumlah deklarasi dukungan terhadap para calon presiden di berbagai daerah semakin ramai. Nama-nama seperti Erlangga Hartarto, Anies Baswedan, Puan Maharani, dan Ganjar Pranowo diusung sebagai calon presiden yang akan bertarung di pemilihan Presiden 2024 mendatang. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dalam sidang pembunuhan berencana Yosua Huta Barat pagi tadi pemirsa, kuasa hukum terdakwa Kuat Ma'ruf menghadirkan saksi meringankan ahli hukum pidana Muhammad Arif Setiawan. Saksi ahli menjelaskan apa yang harus dibuktikan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa yang didakwa pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja yang dikeluarkan Presiden pada 30 Desember lalu menuai protes dari banyak pihak. Presiden menyampaikan alasan menerbitkan Perpu tersebut untuk mengantisipasi ancaman krisis ekonomi. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Bagaimana respon dari para pekerja dengan adanya Perpu Cipta Kerja ini? Berikut liputannya. Ke kabar lain pemirsa, polisi terus memburu terduga pelaku penculikan anak di Jakarta yang identitasnya telah diketahui. Untuk mengetahui perkembangan informasi dari penemuan total 4 jasad di wilayah pesisir pantai Jepara, segera kita bergabung dengan Kasat Reskrim Polres Jepara, AKP Tohari. Banjir yang melanda Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mengakibatkan aktivitas warga terhambat, bahkan salah seorang terendam banjir di Kendal, jalur Pantura terendam banjir hingga membuat kemacetan. Sementara di Pati, jalan antar desa terputus akibat banjir. Puluhan hektar sawah di Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang baru saja ditanam petani terancam gagal panen lantaran banjir di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah sudah mulai surut. Jumlah calon penumpang yang tertahan di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur akibat cuaca ekstrim terus bertambah. Informasi selengkapnya dari Semarang, Jawa Tengah dan juga Sumeneb, Madura. Pemirsa, kita akan bergabung bersama rekan kami ada Teguh Joko Sutrisno dan Feros Afif. Kita terlebih dahulu menuju ke Teguh yang saat ini berada di Semarang, Jawa Tengah. Teguh, kita ingin tahu apakah akibat banjir ini yang sudah mulai surut, sudah normal kembali jadwal keberangkatan kereta dan juga kedatangan kereta di Semarang, Jawa Tengah? Terima kasih, Tisa.
Jadi saya Nelayan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah terpaksa tak melaut karena gelombang tinggi yang terjadi di perairan laut. Polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi terduga pelaku penculikan terhadap bocah perempuan berusia 6 tahun di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Malika Anastasia. Terduga pelaku yang kini masuk dalam daftar pencarian orang merupakan residivis kasus pencabulan anak yang baru saja divonis bebas tahun 2021 lalu usai divonis 7 tahun penjara. Di tengah upaya polisi memburu pelaku penculikan, orang tua Malika Anastasia terus berharap buah hatinya segera ditemukan dalam keadaan sehat. Untuk membahasnya, pemirsa telah bergabung bersama kami saat ini ibu dari Malika Anastasia, Ibu Oni, dan Timnas Indonesia menjalani laga krusial dengan menghadapi tim kuat Filipina di laga terakhir Grup A Piala AFF 2022. Berada di peringkat kedua klasemen di bawah Thailand, Indonesia tentu wajib menang demi melanjutkan langkah ke babak semifinal. Sejumlah warga termasuk artis Tika Panggabean memberikan pandangan menjelang laga tanding Timnas Indonesia melawan Filipina di Piala AFF. Dan berikut pemirsa, prediksi warga jelang laga Indonesia versus Filipina. Strategi dan juga peluang Timnas dalam menghadapi Filipina di Piala AFF yang bertanding malam nanti. Mengacu pada peringkat FIFA, Filipina ini punya kelas yang lebih bagus dengan posisi ke-134. Sementara Indonesia di peringkat ke-151. Akankah kira-kira Timnas ini bisa mengalahkan Filipina di laga pamungkas penyisian grup ini, pemirsa? Nah, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada dua orang narasumber, yaitu ada pengamat sepak bola, yaitu ada Bung Yusuf Kurniawan, dan juga ada sportscaster TV One, ada Kara Syam. Selamat petang semuanya. selamat petang. Ya, pertama saya ingin menuju ke Bung Yusuf terlebih dahulu nih. Kalau kita lihat secara peringkat kan, peringkat FIFA Indonesia ini berada di bawah Filipina secara urutan seperti itu. Apakah kira-kira Indonesia tetap punya peluang nanti malam, Bung Yusuf? Iya, sebetulnya. Usai jeda berikut kami akan kembali dengan informasi mengenai Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal hadirkan ahli meringankan dalam sidang kasus pembunuhan brigadir. Ke kabar lain, pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam sidang hari ini, kuasa hukum terdakwa Kuat Ma'ruf menanyakan unsur perencanaan dalam suatu tindak pidana. Ahli pidana Arief Setiawan menyatakan perencanaan terjadi bila ada jeda waktu antara perencanaan dan eksekusi. Pelaku juga berada dalam keadaan tenang saat merencanakan hingga membuat keputusan. Iya. Pemirsa, kabar petang masih akan kembali usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali kabar petang, pemirsa. Mendekati pemilihan Presiden 2024, sejumlah deklarasi dukungan terhadap para calon presiden di berbagai daerah semakin ramai. Nama-nama seperti Erlangga Hartarto, Anies Baswedan, Puan Maharani, dan Ganjar Pranowo diusung sebagai calon presiden yang akan bertarung di pemilihan Presiden 2024 mendatang. Tersebut mabuk setelah menegak minuman keras. Seorang wanita ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar indekos di Jakarta. Pemirsa, untuk kenyamanan Anda agar terus mendapatkan informasi terkini dari stasiun TV kesayangan Anda, TV One, kini sudah memperluas. Demikian kebersamaan kita dalam program Kabar Petang. Saya Tisa Noveni. Kami mengingatkan Anda bahwa sesaat lagi akan ada program